kita boleh bersuara secara personal, setuju atau tidak setuju, dan ada solusi nggak selain pengerobohan. Tugu ini menjadi konflik antar perguruan. Jadi makanya pemerintah di Jatim sana memerintahkan untuk merobohkan Tugu dengan limit batas waktu pertengahan Agustus. Jadi Itu semua tugu ya, Dan ya? semua tugu pencak silat. Kalau yang saya lihat dari perguruan saya sendiri ya, Dan ya, tugu itu sebenarnya bukan dibangun oleh pusat, dibangun oleh cabang, dibangun oleh Pemda. Itu kadang-kadang kan inisiatif anak-anak iuran, anggota kan. Banyaknya perjuangan sebenarnya membangun tugu itu. Ini bukan masalah suka atau tidak suka ya. Betul. Ini masalahnya barang ini sudah terbangun menggunakan biaya kan. Saya rasa bangun tugu itu biayanya tidak kecil. Apakah kalau Tugu itu dirobohkan, konflik akan masih ada atau tidak ada? Kita juga punya harapan seperti ini. Kerasakti punya harapan. Sekali tempo ada anak IKS boncengan sama anak Asia latihan bersama. Lah itu satu motor boncengan. Nah, itu nanti kalau itu sudah terjadi luar biasa. Saya agendakan nanti di Palembang. Nah, itu nanti jadi berangkat terus perguruan yang lain juga boncengan latihan bareng di mana. Itu pasti itu luar biasa. Ini harapan kita ke depan. Itu menunjukkan bahwa kebinekaan yang ada di negara kita harus dijaga. Salam saudara. Kita ngobrol langsung dengan Humas IKSPI Sumsel. Jadi Mas Muslimin ini Ketua Pengda Sumsel, betul Mas? Iya, betul. Jadi kita di sini sharing-sharing ya, bebas berpendapat, pendapat Mas Muslimin, pendapat saya ya. Dan sebelum saya melanjutkan sharing-sharing, ini kenapa ini menghilang? Ini saya jarang live, Dan jadi saya nggak tahu setelannya ini. Tapi sebelumnya saya pengen ngucapin selamat dulu nih atas juara umumnya. Alhamdulillah, terima kasih, Dan. Juara umum 1 ya kemarin ya? Juara umum 1 itu pun tipis. Tipis ya, karena Tipis, ya. medali sama tapi menangnya di perak. Menang di perak. Tapi alhamdulillah ya, memang kalau memang rezeki nggak kemana. Betul. Jadi saya sebagai orang Sumsel ya, khususnya Palembang, ikut bangga nih atas juara umum satunya KSPI Sumsel di kejuaraan nasional Kerasakti ya. Itu agendanya 1 tahun sekali apa 2 tahun sekali tuh? Itu agendanya 3 tahun sekali. Tidak pasti 3 tahun ya? 3 tahun itu. Jadi yang pasti kita melaksanakan kejurda dulu kan untuk seleksi naik ke kejurnas itu kan. Kemarin kan sudah, alhamdulillah kita sempat TC sekitar 6 bulanan lah, 6 bulanan, dan hasilnya cukup memuaskan gitu. Alhamdulillah. Di saya sempat bangga sebelum berangkat bisa ngelihat para atlet, pelatih di sana luar biasa ya. Berarti ini agenda rutin ya kejuaraan IKSPI ini ya? Ya, agenda rutin. Sebenarnya kemarin sempat terhenti karena corona kan. Oh iya, oh iya. Ya, jadi makanya yang ajang ini termasuk yang spektakuler lah daripada sebelum-sebelumnya. Sepertinya seperti itu. Ya, itu ada lomba depile juga, Den. Oh iya? Iya, jadi Sumsel ini, kami yang IKS dari kontingen Sumsel itu memborong semuanya. Depile kami menang. Depile ini apa nih? Maksudnya gimana kalau dipilih? Kalau depile itu atraksi kayak ini ya, penampilan saja. Kalau Denny lihat Asian Games, kalau SEA Games ya, kalau kita pembukaan itu kan ada kan yang depile. Oh, depile lewat terus ada atraksinya kayak gitu. Nah, betul. Oh, siap. Sumsel itu dapat juga. Ada 3 yang dapat, itu Sumsel, kemudian DPP Jawa Timur kan. Jadi Jawa Timur tuh ada 2 kontingen.
Jawa Timur sama DPP. Jawa DPP Timur. itu daerah penyangga pusat. Jadi Oh, kalau kami di kalau KP. nah ya ya bersama ya. Iya ya betul betul betul. Siap, siap. Kalau kami DPP daerah penyangga pusat itu yang dapat, itu sama satu lagi Kalimantan Timur kalau nggak salah. Oke, mungkin Mas Min sudah mendengar lah ya dari Iya. pemerintah Jatim khususnya. Kalau kita sih nggak masalah ya. Mana ada tugu nggak ada tugu, ada madem saja kalau di Palembang nih, nggak ada Iya. masalah. Jadi kalau di Jatim nih nggak tahu ya kenapa sampai keluar surat mandat lah dari Surat mandat itu yang mengeluarkan itu pemerintah ya. pemerintah, Kesbangpolnya. Nah, Oh Kesbangpol iya, Kes Bangpol. memerintahkan IPSI. IPSI ya memerintahkan ketua perguruan ya, mau nggak mau ya mereka harus mengikutin. Tapi di sini ya kita boleh bersuara secara personal, setuju atau tidak setuju, dan ada solusi nggak selain pengerobohan kayak gitu. Jadi kalau katanya surat itu Tugu ini menjadi konflik antar perguruan. Jadi makanya pemerintah di Jatim sana memerintahkan untuk merobohkan Tugu dengan limit batas waktu pertengahan Agustus. Jadi ada Itu semua tugu ya Dan ya? semua tugu pencak silat. Tidak ada tugu sama sekali berarti gitu ya? Nah, itu yang masih menjadi tanda tanya. Apakah semuanya ataukah yang di tengah jalan saja? Tapi yang dia bahas semua tugu pencak silat. Kalau dari Mas Muslimin sendiri, yang orang luar dari Jatim gimana ini tentang pengerobohan Tugu, dan katanya Tugu ini menjadi salah satu konflik perguruan lah bisa disebutkan ya. Setuju nggak dengan adanya pengerobohan Tugu? Ini secara personal. Ya personal sih. Jadi kalau personal saya sendiri, menurut saya untuk pengerobohan Tugu itu terlalu berlebihan kalau menurut saya sih. Apalagi kan kita mempertimbangkan, kalau yang saya lihat dari perguruan saya sendiri ya Dan ya. Yap. Tugu itu sebenarnya bukan dibangun oleh pusat, dibangun oleh cabang, dibangun oleh Pemda. Itu kadang-kadang kan inisiatif anak-anak iuran, anggota kan. Banyaknya perjuangan sebenarnya membangun Tugu itu. Tidak mudah-mudah ya membangun Tugu itu, saya rasa ya. Perlu izin, perlu pertimbangan anak-anak yang lain. Mungkin kira-kira bangun Tugu di sini aman nggak nih? Itu kan perlu pertimbangan seperti itu. Betul. Saya rasa kalau Tugu dirobohkan itu terlalu berlebihan sebenarnya ya. Tapi pada intinya saya belum paham apa yang dimaksud Kesbangpol ini. Kenapa? Saya nggak tahu nih. Kenapa ada harus Tugu? Kenapa tidak yang lainnya? Karena Tugu itu ya apa sih salah Tugu kan? Yang penting jangan mengganggu ya kan. Kalau misalnya ya sampai menutup jalan itu kan salah menurut saya. Tapi kalau memang tempatnya pas kan. Kalau yang saya tanggapin di surat itu, Tugu ini menjadi salah satu konflik karena sebagai salah satu tanda kekuasaan. Jadi kalau ada Tugu itu kekuasaan perguruan tersebut. Jadi gimana Kak menurut Mas Muslimin itu? Oh gitu. Masa Jadi jadi kekuasaan ya? ini kalau menurut saya solusi ini. Solusi. Sebenarnya Tugu itu jangan dirobohkan semua. Tapi kalau mungkin kalau memang terlalu berlebihan mungkin di setiap tikungan jalan ada Tugu misalnya kan, atau di setiap kecamatan atau desa tuh harus ada Tugu, itu tidak pasti saya rasa. Yang penting ada ikonik saja. Seperti kita kalau kabupaten kota kan terlihat jelas memang setiap kabupaten kota pasti ada ikonik Tugu, atau mungkin kayak di Palembang lah ya ada air mancur, Tugu cabang atau Tugu ranting ya. Itu Dan itu kayaknya itu lebih lebih tidak terlalu berlebihan. Jadi itu tidak terlalu ramai juga. Kalau terlalu ramai juga ya kesannya terlihat siapa yang paling, nanti orang menjadi berlomba-lomba untuk mendominasi. Saya harus bangun Tugu ini agar terlihat, jadi setiap kanan kiri ini Tugu itu, jadi terlihat mendominasi. Saya rasa sih dibuat
kebijakan seperti itu sih. Kalau semuanya dirobohkan itu menurut saya juga kurang pas, karena ini bukan masalah apa tidak suka atau tidak suka ya. Betul. Ini masalahnya barang ini sudah terbangun menggunakan biaya kan. Saya rasa bangun tugu itu biayanya tidak kecil. Saya pernah dulu di Oku Timur ya, di Sumsel ya. Itu bangun tugu mungkin ukuran tingginya sekitar berapa ya? Sekitar 7 meter apa 6 meter ya. 7 meter, lebar mungkin sekitar 3 meter. 3 meter lebih, dan nyampe 4 meter. Itu sampai 10 juta lebih loh, Dan. Pembangunannya. 12 juta kalau nggak salah. Ada yang lebih mahal lagi, itu tergantung bentuk ya biasanya. Iya. Nah, itu saya rasa banyak dana yang dikeluarkan, apalagi untuk daerah Jawa. Saya rasa kalau dana seperti itu lebih mahal, ya, untuk pengeluaran seperti itu. Tapi kalau kata pemerintah Tugu menjadi sumber konflik perguruan, apakah kalau Tugu itu dirobohkan, konflik akan masih ada atau tidak ada? Nah, itu betul juga, Den. Betul. Tanda tanya itu kan? Benar, karena tidak pengaruh. Sekarang ini kendala adanya konflik atau tidak konflik itu sebenarnya itu Orangnya. di diri masing-masing, itu di personal. Tidak bisa kita melihat dari Tugu kan. Betul. Karena kalau personalnya tetap sama, ya ini bisa jadi sumber yang lain. Nanti semuanya dirobohkan, bukan hanya Tugu, nanti perguruan semuanya harus dirobohkan. Nah, gimana ini? Yes. Gara-gara ada perguruan jadi harus dirobohkan. Iya sih. Ya kalau menurutku sih bukan Tugunya yang harus dirobohkan, tapi manusianya yang harus kita ajak lebih dekat lagi untuk supaya saling menghargai. Nah, mungkin ini yang menjadi PR-nya, manusianya yang harus bagaimana caranya ketika ketemu perguruan lain ini saling menghargai, saling menghormati. Nah, ini PR besarnya sebenarnya di sini sih. Kalau Tugunya dihancurkan tapi orang-orangnya tetap ada rasa dendam, ya. Tugu hancur masih tetap ada konflik. Kalau menurutku ya. Tapi balik lagi ke orangnya. Ya tapi di Jawa aja sih banyak ribut ya. Tempat kita aman aja sih ya. Wah, aman-aman aja tempat kita. Nah, berarti maksud aku tuh yang jadi PR ini adalah orang-orangnya ini. Nah, kenapa? Iya, betul. Kalau di Palembang nggak berani, Den. Karena orang Palembang kan semuanya dulur katanya. Oh, itu dulur aku dekat rumah. Banyak dulur Palembang ya. Maksud aku kenapa sih nggak bisa yang daerah-daerah yang sering konflik seperti kita gini loh, nggak ribut. Ada Tugu nggak ada Tugu nggak masalah, terserah gitu loh, adem-adem aja gitu. Ya PR para ketua cabang juga kali ya, yang di sana mungkin dikumpulkan bagaimana yang namanya kayak kita ini ya, organisasi perguruan besar gitu ya, susah memang. IKS besar, PSAT kan yang banyak Tugu ini biasanya PSAT, IKS, Pagar Nusa, PSHW itu biasa yang banyak Tugu ya. Itu besar. Saya setiap tikungan itu lewat, wah beda-beda Dan. Ini PSAT, ini Pagar Nusa, ini beda-beda. Bahkan ada perguruan beberapa yang saya agak asing juga, banyak juga itu saya lihat kemarin di daerah Madiun kan. Itu banyak itu. Ya, berarti solusinya gimana ya? Ya tetap dikumpulkan. Kalau susah sih ya kalau udah oknumnya banyak. Jadi aku menjelaskan dulu kalau bahasa oknum nih, kalau kata orang itu oknum tapi kok bergerombol banyak masanya. Jadi kalau oknum itu secara kamus bahasa adalah orang yang melakukan suatu kejahatan. Jadi disebut oknum, walaupun dia banyak itu tetap oknum. Tapi percayalah, yang nggak suka hal itu jauh lebih banyak. Cuman kan tidak terekspos. Jadi kalau ini masukan aja nih untuk Kes Bangpol nih, perlu adanya family gathering kayaknya, Dan. Family gathering itu saya rasa itu kan lebih ke kekeluargaan ya. Dan lebih ke game menarik. Mungkin nanti diundang perguruan-perguruan, diadakan rutin aja, nggak apa-apa, bagus itu family gathering. Ya, game itu malah berpihaknya bukan
antar perguruannya, tapi justru Iya, perguruan itu yang berbaur. iya membaur. Jadi ya nggak mesti dia dari perguruan ini perguruan itu nggak mesti. Enggak. Dia dicampur aja nanti kan dibagi-bagi tim tuh biasanya kan seperti itu. Family gathering itu bagus. Betul. Ya, itu kan Ya kalau kami satu cara ya. ya salah satu cewek kami kan ini contoh saya di kantor kan, saya kantor PLN itu. Saya kan ada sektor-sektor kan, ada unit-unit lah bukan sektor ya. Ya unit-unit kan beda-beda. Kami juga punya target ada kalau PLN itu dia apa namanya eh, proper kami ya target proper itu kan beda-beda. Nah jadi ketika apa proper itu bersaing kami kan bersaing kamu PLN unit sana kamu unit sini beda-beda kan. Nah, tapi kami ketika pemain gathering ya nggak apa berbaur sekali nggak ada perbedaan lagi kan itu saya rasa itu perlu family gathering sih. Family gathering itu mungkin dia dapat kaos yang kayaknya pernah dulu di Madiun kalau nggak salah karena saya pernah lihat baju ketua umum ya dia dapat ada baju khusus apa ya kayak pertemuan perguruan tapi mungkin kayaknya bukan family gathering lebih kayak apa namanya kalau Memang para kumpul-kumpul ketua umum tuh sering kumpul. ya apa namanya kayak kopdar gitu ya. Iya, sering diadakan acaranya di tempat Padepokan PS1 yang Krida yang baru itu loh. Itu menjadi tempat Iya. kumpulnya di sana. Bisa sih. Jadi ya itu salah satu cara karena yang kita cari ini ya sebenarnya sebanyak-banyak dulu karena saya patokannya kita ini masih ya satu negara kan karena sama-sama orang Indonesia kan gitu kan walaupun beda-beda suku ya mungkin dan ini orang apa Jawa atau orang Palembang asli? Lembang. Wah Palembang asli kan kalau saya masih ada campuran dan ada Jawa-Jawa walaupun saya nggak bisa bahasa Jawa. Nah itu kan kenapa harus beda ya kalau misalnya contoh Indonesia bersatu itu adalah salah satu panutan kita. Indonesia berbagai suku bangsa macam-macam apa bahasa macam-macam etnis ya budaya itu tetap bisa satu kan apalagi hanya organisasi yang masih baru ditentukan oleh masing-masing diri kita tergantung di kita sekarang bagaimana caranya kita untuk membangun apa namanya kebersamaan jadi tidak ada lagi yang namanya perguruan ini kamu lebih baik perguruan ini kamu lebih baik itu tidak ada lagi boleh kita menanamkan lebih baik perguruan kita tapi tetap kita harus menghormati perguruan yang lain karena perguruan lain pasti semuanya mengajarkan hal-hal yang baik gitu kan. Tapi satu yang jadi pertanyaan saya ini Mas untuk Kesbang Pol ya, apakah pemerintah di sana itu adanya apa mengajak kumpul diskusi dulu atau langsung mengeluarkan surat aja sih ini yang jadi pertanyaan saya. Seharusnya kan diadakan apa ya namanya tuh kayak diskusi ya apa ya? Musyawarah ya. Musyawarah dikumpulkan para ya ketua IPSI setempat dan ketua perguruan mungkin kalau ada di sana. Kalau tidak perwakilan ketua cabangnya. Nah nanti ya dirembukan bagaimana bagusnya ketua IPSI nanti memanggil ketua-ketua cabang di tempatnya masing-masing karena kan di kabupaten pasti ada ketua cabangnya masing-masing. Ketua cabang di sana yang mengarahkan anggotanya masing-masing ya diarahkan lagi. Kalau menurutku sih harusnya seperti itu ya. Jangan langsung ini dirobohkan Agustus nanti ya. Iya betul. Malah kalau saya pribadi ya, kalau menurutku ini justru kalau pemerintah tiba-tiba langsung menyuruh merobohkan Tugu, ini justru akan menimbulkan masalah baru lagi. Tapi betul loh, saya tuh pernah baca WhatsApp di grup juga sama kayak kata Mas Muslimin tadi. Kami ini membangun Tugu bukan untuk
tempat kekuasaan, menandakan kekuasaan kami, bukan untuk hebat-hebatan. Justru kami membangun Tugu ini, membuat Tugu ini mengumpulkan uang rayon, di rayon masing-masing, tanpa meminta uang cabang, tanpa meminta uang dari pusat. Mereka membangun dengan rasa cinta kami. Jadi bukan rasa suatu kekuasaan, bukan rasa ingin hebat-hebatan, tapi mereka membangun Tugu itu, ini adalah suatu kecintaan kami kepada organisasi kami, katanya seperti itu. Jadi sedih juga. Jadi galau juga ketua cabang setempat kayak itu. Mau nggak mau tetap harus taat aturan, tapi di sisi lain mendengar suara dari rayon yang tidak bermasalah ya. Karena kan nggak semuanya melakukan kesalahan menurutku ya. Ya, tapi karena dampak yang sering konflik, semuanya jadi kena ini. Kalau menurut Denny gimana? Solusinya apa? Kalau menurutku sih ya dikumpulkan ulang lagi. Kumpulkan ulang. Ya, musyawarah lagi. Bagaimana bagusnya? Kalaupun memang terjadinya gesekan lagi ya, ini lagi mau nggak mau. Tapi saya setuju dengan pendapat Mas Muslimin. Mungkin ya tidak dirobohkan, tapi dibatasi. Misalkan di kota ada 1 atau 2 gitu. Di ranting boleh masing-masing, jangan setiap ranting banyak gitu ya. Mungkin satu ranting 1 bisa kayak gitu. Sebagai perwakilan ya. Dan ukuran juga, Den. Ukuran. Ya, jangan semuanya sama. Mungkin kalau ranting kan mungkin lebih kecil ya. Jangan terlalu gede. Kalau untuk kabupaten mungkin besar, karena kalau terlalu besar mungkin ini pendapat saya, pemerintah mungkin minder ya kalah sama ini, sama perguruan silat, karena kan biasanya kan banner-banner pemerintah kan yang besar-besar kan nggak terlalu banyak dia. Iya sih. Punya pemerintah mungkin salah satu menjadi masa pemerintah ketutup sama Tugu karena ininya balihonya kan. Ya, tapi misalkan kayak yang ilegal nggak apa-apa sih kalau dirobohkan, kecuali mereka sudah izin atau ke tanah mereka sendiri, janganlah. Tapi kalaupun mereka ilegal tanpa izin tiba-tiba membangun, ya itu robohin aja kali Mas ya. Karena kan seperti kata Mas Muslimin tuh izin aja itu susah banget. Iya, betul. Apalagi izin setiap desa itu beda-beda. Ya kadesnya mungkin kan atau camannya nggak setuju, itu susah itu. Tapi kalau itu tanah mereka sendiri gimana? Dirobohkan juga Mas? Gimana? Kembali lagi kita ke aturan ya, Den. Setahu saya memang ada yang mengatur periklanan. Kalau contoh iklan aja kita masang ada ininya, ada izin. Jadi walaupun tanah sendiri. Gitu ya. Iya, walaupun tanah sendiri ya, Den ya. Iya. Karena saya kan punya usaha tuh, ojin. Siap. Ya, jadi kan di Indralaya itu saya tanya Pak, saya nggak pakai kalau yang di pinggir jalan tuh baliho yang iklan itu ya, iklan ya. Untuk apa? Untuk sewa yang disewakan. Saya pasang sendiri Pak di tanah keluarga saya. Saya bilang itu jadi ada lahan pinggir jalan, saya pasang sendiri itu, Dan. Pakai pakai kayu aja, boleh pakai kayu, boleh juga pakai rangka baja ya, yang bisa bongkar pasang. Ternyata itu masih dikenakan pajak, Den. Oh iya? Iya, kena pajak karena itu masang iklan namanya. Masang iklan ya intinya kayak pasang iklan lah gitu ya. Iya, itu berarti pasang iklan juga harus ada izin. Kalau mau murah kayak katanya kan, Bapak pasang iklan pokoknya tahunnya beres. Tapi kalau Bapak mau langsung mengelola sendiri ya Bapak urus lagi. Nah, jadi kita urus izinnya dulu. Dia tanya, ya jadi nggak perlu izin juga. Jadi, kalau pengusaha kan nggak mau repot langsung bayar langsung berapa per meter gitu. Kalau Tugu itu apakah termasuk iklan itu? Nah, itu dia. Tapi pada intinya gini, ini bukan masalah iklannya, tapi izinnya. Izin. Iya, izinnya. Iklan aja berizin kan maksudnya.
Apalagi yang menetap lama. Iklan kan nggak mungkin menetap lama. Ah, Apalagi yang ya kalau namanya tubuh kan nggak mungkin ya seminggu sebulan itu nggak mungkin. Pasti bertahun-tahun selama dia masih bisa berdiri kokoh kan. Itu. kalau Kalau dia menurut mendirikannya di rumahnya, depan rumahnya, gimana jadi? Ya, kalau menurut saya sih lebih tepatnya bukan di jalan yang umum atau jalan protokol. Kalau di jalan yang mungkin di dalam desa kayaknya sih nggak jadi masalah kalau dia bangun tubuh. Karena itu menjadi apa ya, apa namanya bagian dari rumah kan, bagian dari Berarti tanpa apa? kecuali ya? Terkecuali ya? Terkecuali kalau Iya, di rumah ya, tugu di rumah iya, itu kan karena itu kan tandanya hak bangunan, mereka tuh. iya itu kan bangunan itu seolah-olah kita properti Membangun kita yang nggak rumah boleh gitu ya, diganggu. namanya. Iya, itu kan properti kita. Jadi tidak terlihat seperti menonjolkan untuk mengiklankan itu kan tidak. Jadi itu properti ya. Kenapa harus ditahan? Kalau menurut pandangan saya sih. Tapi baik lagi kita harus melihat apa namanya pandangan hukum. Saya nggak begitu paham itu. Mau nggak mau kan kita tetap ikutin aturan walaupun tidak suka ya. Tapi kalau bisa Ya diberikan saran ya kita ada hak suara juga sih. betul betul Ya. betul. Semoga kayak kita ini menjadi contoh ya Mas ya. Nah, Menjadi nah, contoh para perguruan sebenarnya saling menghargai itu lebih asik loh daripada saling hujat. Nggak ada, kita tuh ngerasa tentram aja. Mau kemana-mana tuh nggak ada masalah daripada saling menjelekkan satu sama lain, buat dosa kan. Kemana-mana ngerasa nggak aman ya lebih baik kayak kita ini menjadi acuan contoh. Nah, lebih tepatnya Palembang lah. Palembang alhamdulillah aman-aman saja sih. Kenapa misalkan kalau di tempat kita bisa adem-adem saja, mestinya di luar sana juga bisa mencontoh juga. iya betul benar-benar. Mas Muslimin, Ya, terima kasih waktunya. oke Den. Nanti kita Sama-sama Den. sharing lagi. Saya mau Bolehlah nanti kita kapan-kapan ketemu lagi. kan ya nanti kita atur jadwal sharing-sharing lagi dengan topik pembahasan yang Saya baru. saya ada bayangan kita buat video bagus Den. Nanti Den. Ada apa Ya. tuh? Kalau bikin video sama Yung Yung itu bagus, tapi sebagai talent Yung Yung. Hmm. Tapi Ya. kalau sebagai konsep dia kurang. Nanti kasih Karena tahu rata-rata saya videonya. karena rata-rata video dia itu saya yang konsep. Oh, yang fight. Ya, apa yang baik rata-rata hampir semuanya kayaknya yang saya Oh, buat. siap. Yang Nah, itu koreo ya. mungkin nanti bagus tuh kita buat Oke. film-film pendek lah ya. Kita agendakan ya di Palembang nanti. Ya, ya boleh. Ya. Oke Den. Terima Makasih kasih ya. ya Mas ya. Yuk, siap yuk. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.